Bayangkan kamu sedang berada di tepi pantai pada pagi hari. Ombak datang pelan, angin berhembus dengan pelan, dan di depanmu tampak terbentang laut luas yang sangat tenang. Tapi di balik ketenangan itu, dunia bawah laut sebenarnya sedang bekerja dengan sangat keras. Ada 3 ekosistem yang telah mempengaruhi kehidupan di bawah laut. Yang pertama adalah hutan mangrove. Yang kedua adalah padang lamun. Yang ketiga adalah terumbu karang. Mereka bukanlah sekedar tumbuhan dan karang biasa. Mereka adalah penjaga, penyaring, dan penopang kehidupan di laut. Dan yang lebih menariknya, mereka saling berhubungan seperti 3 sahabat yang tidak bisa dipisahkan. Mari mulai dari bibir pantai. Disinilah hutan mangrove berdiri, dengan akar-akar yang mencengkram tanah seperti tangan penjaga. Akar itu bekerja tanpa henti. Ia menahan abrasi, menyaring lumpur dari daratan, dan menjadi rumah aman bagi bayi ikan, udang, dan kepiting. Mangrove adalah gerbang pertama kehidupan laut. Tapi kalau mangrove hilang, tanah pasir akan terkikis. Ombak mendekati pemukiman dan lumpur yang dulu tertahan kini mengalir bebas ke laut. Makhluk kecil kehilangan tempat tumbuh, dan lumpur ini akan menjadi masalah bagi ekosistem berikutnya. Mari kita bergerak sedikit meninggalkan pantai. Kita akan bertemu dengan hamparan hijau berada di bawah laut, yaitu lamun. Banyak orang mengira lamun adalah rumput laut biasa, padahal lamun adalah tumbuhan sejati dengan akar dan bunga yang perannya sangat besar. Ia menghasilkan oksigen, menjadi sumber makanan, dan menahan pasir agar air tetap jernih. Hal ini untuk mengirim cahaya menuju sahabatnya, yaitu terumbu karang. Tapi jika lamun rusak, air akan berubah menjadi keruh, cahaya sulit masuk, padahal karang bergantung pada cahaya untuk hidup. Tanpa lamun, karang hidup seperti di dalam kabut. Ayo lebih jauh ke tengah, tempatnya di mana air laut lebih dalam dan lebih jernih. Hiduplah terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem paling kaya dan paling sibuk di seluruh kelautan. Kalau misalnya mangrove adalah benteng dan lamun adalah dapur, maka terumbu karang adalah kota metropolis di bawah laut. Di kota terumbu karang ini hiduplah ikan kecil yang sedang berlindung dari ikan predator. Ikan-ikan besar yang sedang berburu dan ribuan spesies hidup berdampingan. Alga simbiotik di tubuh karang menghasilkan makanan lewat cahaya matahari. Hal ini menjadikan karang pusat kehidupan laut. Tapi jika karang runtuh, seluruh kota ikut roboh. Ikan menghilang, nelayan kehilangan penghidupan, pariwisata mati, dan pesisir makin rentan diterjang gelombang. Dampaknya nanti akan menjalar hingga ke mangrove dan lamun. Karang membutuhkan lingkungan yang stabil, air yang jernih, suhu yang sesuai, cahaya yang cukup, dan sedimen yang minim. Dari itu semua hasil kerja dari mangrove dan lamun. 3 ekosistem ini bekerja seperti satu tim. Mangrove menahan lumpur, lamun menjaga kejernihan air, dan karang menjaga keseimbangan ikan, yang nantinya kembali ke mangrove untuk berkembang biak. Mereka adalah 3 sahabat penjaga laut dari hulu hingga hilir. Ketika mereka lengkap, laut penuh kehidupan. Pesisir aman, ikan melimpah, air jernih, dan pariwisata berkembang. Juga keanekaragaman hayati terjaga. Tapi jika satu runtuh, efeknya seperti domino. Lumpur meningkat, lamun tertutup, karang kehilangan cahayanya, dan seluruh sistem ikut jatuh. 3 ekosistem ini tidak bisa berdiri sendiri. Laut membutuhkan kita untuk menjaganya. Jadi sekarang kita tahu, laut bukan hanya air asin yang luas. Ia adalah tubuh hidup yang tersusun dari ribuan lingkungan. Mangrove, lamun, dan terumbu karang adalah 3 energi yang membuat laut tetap hidup. Jika kita merusak salah satunya, laut tidak hanya kehilangan satu ekosistem, tapi juga kehilangan keseimbangan ekosistem. Namun, jika kita menjaganya, menanam mangrove, melindungi lamun, lalu menjaga karang, maka kita menjaga masa depan laut, kehidupan nelayan, dan keanekaragaman hayati. Maka dari itu, ayo tetap menjaga laut kita bersama-sama. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya.